Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah, ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Bapak Ibu, izin dan rahmat Allah menghadirkan kita di masjid ini. Semoga hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Amin. Bapak Ibu yang kami muliakan, bermohon berdoa kepada Allah kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah, dan bermohon berdoa kepada Allah kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, melanjutkan kajian hikmah dan pelajaran dari suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surah Ali Imran ayat 69. Wadatto ibadah min ahli kitab, segolongan ahli kitab, tapi tidak semua ahli kitab, menginginkan lau yudillunakum, menyesatkan kamu. Wama yudilluna, padahal sebenarnya mereka tidak menyesatkan, illa anfusahum, selain diri mereka sendiri. Wama yaqulun, tapi mereka tidak menyadari. Ini Ali Imran 69. Dan di Ali Imran 64-nya seperti kita sampaikan sebelumnya, berbicara tentang siapa yang paling berhak atas Nabi Ibrahim. Itu ini mereka yang mengikuti ajarannya dengan benar, bukan hanya berdasarkan klaim keturunan. Karena di dalam akal itu mereka Yahudi dan Nasrani mengatakan Ibrahim itu bapak kami, kami inilah yang berhak mengatakan bahwa kami bagian dari Ibrahim. Nah, maka dikatakan yang bagian dari Ibrahim itu bukan karena keturunannya, tapi karena mengikuti milahnya. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena mereka Yahudi dan Nasrani itu klaim-klaim sepihak bahwa mereka lah yang pengikut sejati Ibrahim. Nah, ini pelajaran yang luar biasa bagi kita semua Bapak Ibu, karena kita lihat Bapak Ibu, Ibrahim itu lihatlah apa yang telah dibuat oleh Ibrahim itu tidak banyak yang mencontoh. Orang Yahudi dan Nasrani betul-betul tidak mencontoh Ibrahim, dan orang Islam pun tidak semuanya yang mencontoh Nabi Ibrahim. Ya, seperti kajian suku Murabba semalam kan jelas-jelas tetap mengatakan doa yang diminta oleh Ibrahim itu luar biasa. Dan Ibrahim itu Allah mengatakan kad kana lakum uswatun fi Ibrahim waladzina ma'ahu. Sungguh sudah ada contoh teladan bagi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Siapapun yang dikerjakan oleh Ibrahim dan apa yang dikerjakan oleh orang bersamanya. Siapa yang orang bersamanya? Siti Hajar, istrinya, Ismail, anaknya, dari contoh. Dan kita minta Bapak Ibu dalam surah Al-Furqan 74 itu kan kita minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita minta kepada Allah, jadikanlah pasanganku yang qurrata a'yun. Kita minta kepada Allah agar istri kita qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Menyenangkan hati. Kita minta kepada Allah agar suami kita qurrata a'yun, yang menyenangkan hati. Kemudian kita minta kepada Allah agar anak-anak kita qurrata a'yun. Apa itu menyenangkan hati? Ibrahim itu menyenangkan hati Sarah dan Hajar. Apapun yang dibuat Siti Hajar juga menyenangkan hati Ibrahim. Apa yang dilakukan oleh Ismail menyenangkan hati ayah dan ibunya. Dan waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ikutkan bagi orang bertakwa. Di apapun yang dikerjakan oleh Ibrahim, Ismail dan Hajar bisa dicontoh oleh orang bertakwa. Maka kita dalam mengatakan kita sebagai orang yang mengikuti milah Ibrahim, pastikan kalau ada perbuatan kita yang tidak bisa ditiru oleh orang bertakwa, belum lagi kita mencontoh Ibrahim. Misal sekarang ini alhamdulillah Bapak Ibu semua sudah subuhnya ke masjid, maka kalau subuhnya ke masjid Bapak Ibu ini bisa dicontoh oleh orang beriman lain. Ada sama kita mengikuti Ibrahim kita ini. Ketika Allah perintahkan satu perbuatan dan kita tidak lakukan, maka ketika itu kita tidak
mengikuti Ibrahim itu karena lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim, sungguh ada contoh teladan pada diri Ibrahim. Tema apa yang bisa kita ambil Bapak Ibu? Yang pertama, waspada terhadap niat buruk tersembunyi, ya. Tidak semua yang tampak bersahabat benar-benar tulus. Karena dalam kajian ini Al-Imran 68 ini Bapak Ibu, di mana Rasulullah diajak oleh orang Yahudi dari Bani Israel ketika itu untuk berkompromi agar mereka meyakinilah Nabi Ibrahim ini. Jangan cari perbedaan, cari persamaan kita. Kalaupun persamaan kita dengan Nabi Ibrahim pun tidak sama, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim mengatakan Allah itu satu, kamu mengatakan Isa itu anak Tuhan. Yahudi tidak mengatakan Isa anak Tuhan. Maka kita harus waspada terhadap niat baik. Orang tuh niat baik nampaknya, padahal di belakangnya ada niat buruk. Makanya ada juga lakum dinukum waliyadin, itu tidak hanya dikatakan kepada orang Quraisy, juga dikatakan kepada Yahudi dan Nasrani. Kemudian Bapak Ibu, hikmah yang bisa kita ambil, pentingnya menjaga akidah. Jangan mudah terpengaruh dengan ajaran pluralisme yang mengaburkan batas akidah. Akidah itu ada batasnya Bapak Ibu. Kalau dia mengatakan semua agama sama, sudah pasti tidak benar. Ya, dalam soal ini kalau ada mengatakan semua agama sama, pasti tidak benar Bapak Ibu. Karena agama Islam dengan Yahudi dan Nasrani yang sama-sama agama samawi itu berbeda Bapak Ibu. Sama-sama mereka itu mengatakan kita kan punya Tuhan yang satu. Ya, kita punya Tuhan yang satu, tapi Tuhan kamu punya anak, Tuhan kamu tidak punya anak. Jadi Bapak Ibu, inilah hikmah yang ingin kami sampaikan pagi ini. Intinya Bapak Ibu, bersyukurlah kita sudah berada di jalur yang benar. Dan yakinlah Bapak Ibu, kalau kita ikut mila Ibrahim, apa itu mila Ibrahim? Yang dikerjakan oleh Ibrahim itu bisa diteladani oleh banyak orang. Maka mulai sekarang pastikan yang kita buat itu, kalau mau kok ini bisa dicontoh orang lain dah. Kalau dia ibu pegang bahasa kama-kama buka aurat, betul itu nggak mungkin dicontoh oleh orang lain. Maka ketika itu kita bukan pengikut Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.